Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Para sahabat, kita lanjutkan serial Mahdi yang ke-30. Tema kita kali ini yaitu ketentraman. Para sahabat, memang manusia memerlukan ketentraman dalam hidupnya. Memerlukan kedamaian dalam hidupnya, membutuhkan keamanan dalam hidupnya. Nah, sehingga untuk itu kita diwajibkan memelihara ketentraman masyarakat, ketentraman lingkungan, ketentraman bangsa dan negara ini. Nah, karena fungsi ketentraman itu demikian penting. Karena itu ketentraman itu di samping ada aparat-aparat yang bekerja untuk membangun ketentraman masyarakat, menjaga ketentraman masyarakat, atau kita sebut dengan ketentraman lingkungan. Ya, ketentraman ini diperlukan dalam rangka memajukan sebuah bangsa, diperlukan untuk memajukan sebuah komunitas, diperlukan untuk memajukan sebuah masyarakat. Jadi penting sekali ketentraman ini. Karena itu ada aparat menjaga ketentraman, keamanan, ketertiban, agar masyarakat benar-benar bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan keahliannya, sehingga ekonomi bisa hidup, ekonomi bisa bangkit, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, bangsa dan negara bisa menjamin keadaan itu untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi ini benar-benar diperlukan. Demikian juga di keluarga, perlu ketentraman. Demikian juga di dalam batin kita, perlu ketentraman batin. Nah, ketentraman ini memang perlu dijaga, dipelihara. Karena banyak pengganggu-pengganggu yang membuat kita tidak tentram. Ya, tentunya tidak tentram ini membuat kekacauan, membuat masalah, sehingga manusia kebaikannya itu terhambat. Nah, karena itulah kita sebagai manusia wajib memelihara ketentraman, kedamaian, kemudian kebaikan, sehingga keamanan juga bisa dipenuhi dalam rangka menjaga aktivitas. Nah, ini penting sekali para sahabat, ketentraman ini dijaga oleh kita. Nah, persoalan teknisnya, apakah keamanan itu ada yang namanya hansip, ada yang namanya polisi, ada yang namanya hukum, ada yang namanya apa segala macam yang menyebabkan manusia itu tentram hidupnya. Dan ini memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memelihara dan memajukan sebuah masyarakat itu perlu tentram dulu. Nggak mungkin masyarakat yang tidak tentram bisa hidup dengan baik, bisa memajukan kehidupannya dengan baik, bisa mengembangkan semua kebaikan itu harus dengan keadaan yang tentram. Nah, karena itulah para sahabat, bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan agar kita semua menjaga ketentraman masyarakat. Nah, ini kita lihat slide berikut ini. Ketentraman. Masyarakat yang makmur, indah, dan islami dengan 7K. Salah satu K-nya adalah ketentraman. Nah, ini kita lihat di dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Nah, jadi ada tim-tim khusus, ada orang-orang khusus yang dia mensosialisasikan, berbuat kebajikan, kebaikan untuk masyarakat. Dan kelompok atau golongan ini memang pekerjaannya menyeru, mendorong untuk kebaikan, mendorong untuk berbuat baik,
merangsang masyarakat untuk terus berbuat baik, memberi contoh kebaikan. Nah, terkadang ini memang diperlukan untuk masyarakat, karena ini disebut juga segolongan umat, tidak semua, tapi memang ada yang dikhususkan untuk itu. Penyebar luasan kebaikan, contoh-contoh kebaikan, contoh-contoh kemakmuran, yang segala macam sisi ini harus ada. Ya harus ada sehingga kebaikan bisa disosialisasikan dengan baik, dipraktekkan dengan baik. Dan satu lagi adalah menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf juga sama kepada kebaikan. Sama juga. Dan mencegah dari yang munkar atau kerusakan. Nah, ini perlu sekali di masyarakat supaya tentram. Ada orang-orang yang mencegah kerusakan. Baik itu kerusakan moral, baik kerusakan fisik, baik kerusakan pikiran, kerusakan di dalam kehidupan. Nah, itu bentuknya adalah kemunkaran disebutnya. Kemunkaran itu substansinya adalah dia memang membuat kerusakan. Kerusakan pikiran manusia, kerusakan kesehatan manusia, kerusakan semua tentang manusia ini, begitu juga lingkungan, begitu juga keadaan, itu dicegah. Ya, dicegah. Nah, ini yang mencegahnya ini ada tim, ya bisa jadi juga polisi, bisa jadi juga hukum, bisa jadi apa segala macam lah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang diberi wewenang untuk itu. Nah, orang-orang yang menyeru kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah munkar, inilah orang-orang yang beruntung. Nah, tentu di samping ada aparat, di samping ada petugas-petugas, nah kita juga sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga juga melakukan ini. Mencegah diri kita, mencegah keluarga kita untuk merusak, ya, mencegah supaya tidak melakukan kerusakan. Nah, sehingga dengan demikian kita menjadi bisa tentram, ya, masyarakat bisa tentram, keluarga bisa tentram. Nah, ini semua perintah Allah. Semua ini adalah perintah Allah Ta'ala untuk membangun masyarakat yang makmur, indah, dan islami. Nah, ini kita lihat para sahabat, ketentraman, sehingga kita mendidik diri untuk kita bisa menjaga ketentraman. Mulai dari ketentraman batin kita, keluarga kita, masyarakat kita, terus bangsa dan negara kita. Kita berusaha mendidik diri kita masing-masing untuk menjaga ketentraman, baik dia di lingkungan manapun juga, sehingga dia bisa menyebabkan umat manusia tumbuh berkembang dengan baik. Nah, sehingga kita lihat harus waspada. Kita tingkatkan kewaspadaan kita di dalam memelihara ketentraman. Jadi waspada itu sebelum terjadi kita waspada. Kalau ada kerusakan-kerusakan nanti sebelumnya kita waspada. Kita juga harus tenang, mampu menenangkan keadaan, mampu menenangkan diri, mampu menenangkan keluarga, menjaga dan memeliharanya. Nah, demikian kita juga jaga kehormatan. Kehormatan manusia, kehormatan kita semua kita jaga. Nah, kita harus memiliki keyakinan dan kita juga harus betul-betul khusyuk. Nah, khusyuk ini memelihara ketentraman batin kita, memelihara ketentraman diri kita dengan yakin dan khusyuk. Kemudian di dalam penegakan hukum, di dalam penegakan ketertiban, keamanan sebagainya harus tegas. Ada tegas, ada aturan. Nah, di sini masalah-masalah hukum terkait karena dia harus ada ketegasan, baik dia secara hukum, baik secara reaksi-reaksi yang baik, yang untuk mencegah dan mendorong kepada kebaikan. Nah, inilah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita buat yang baik, kita suruh yang baik, kita dorong kebaikan, dan kita cegah kerusakan-kerusakan. Nah, ini para sahabat, ini kita perlu mendidik diri kita untuk menjaga ketentraman, sehingga
kita sebagai manusia bisa terus maju dan berkembang dalam kebaikan karena kita mampu memelihara diri, mampu menjaga ketentraman dalam batin kita sendiri dengan kehusuan itu. Ketentraman dalam keluarga, ketentraman dalam masyarakat, kewaspadaan kita tingkatkan, dan terus kebaikan-kebaikan kita dorong untuk bisa dilakukan oleh diri, keluarga, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.